berjumpa kembali dengan Pak Eka di sini. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada bab selanjutnya, yaitu mengenai bangun ruang sisi datar. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari hari ini mengenai bangun ruang sisi datar. Nah, kalian tentunya sudah pernah melihat permainan Rubik ini. Jadi Rubik ini ketika dalam posisi sempurna, dia akan berbentuk bangun ruang sisi datar. Bentuk apakah itu? Sebentar kita akan pelajari. Nah, di samping itu ada juga benda yang berupa kulkas atau mesin pendingin. Nah, ini juga merupakan bagian dari bangun ruang sisi datar. Ada juga tenda. Kemudian ada juga bangun piramid yang ada di Mesir. Nah, itulah beberapa contoh bangun ruang sisi datar yang akan kita pelajari hari ini. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan kita sampaikan yaitu membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Nah, apa saja itu? Kubus, balok, prisma, dan limas. Kemudian memahami luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar serta gabungannya. Kemudian kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan adalah menyimak video pembelajaran, membaca modul, dan mengerjakan tugas serta proyek. Dan penilaiannya adalah penugasan proyek dan tes tulis secara online. Adapun beberapa bangun ruang yang akan kita pelajari. Yang pertama balok, kedua kubus, ketiga prisma, dan keempat limas. Bangun yang pertama yaitu balok. Balok merupakan bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 6 bidang persegi panjang, di mana setiap pasangan bidang sejajar dan kongruen atau sama dan sebangun. Nah, di sini jadi ada 6 buah bidang persegi panjang atau 3 pasang, di mana sepasangnya itu kongruen, yaitu kiri dengan kanan, kemudian atas dengan bawah, dan depan dengan belakang. Nah, apa saja unsur-unsur dari balok? Yang pertama, jelas memiliki 6 bidang sisi. Nah, dari gambar di atas ini kita bisa lihat bahwa balok ini adalah balok ABCDEFGH. Jadi kalian harus ingat cara menamai bangun ruang sisi datar, terutama balok, harus dari sisi yang bagian bawah, yaitu A, B, C, D. Kemudian dilanjutkan di sisi yang bagian atas, E, F, G, H. Nah, kemudian balok memiliki 12 rusuk. Nah, jadi kalian bisa hitung sendiri rusuknya yang mana saja. Jadi salah satu contohnya adalah ini AB. Kemudian ada CD, kemudian ada BC, kemudian ada AD. Kalian bisa mencari sisi atau rusuk yang lain. Kemudian memiliki 8 titik sudut. Jadi titik sudutnya adalah ini, dan kalian bisa cari yang lain. Kemudian memiliki 12 diagonal sisi. Nah, yang mana salah satu contoh diagonal sisinya yaitu AC. AC adalah salah satu contoh diagonal sisi dari balok. Kemudian DB. Nah, jadi karena setiap sisi memiliki 2 buah diagonal sisi, karena balok ini memiliki 6 buah bidang sisi, maka 2 dikali 6 itu adalah 12. Jadi 12 diagonal sisi. Kemudian yang kelima yaitu diagonal ruang. Nah, contoh diagonal ruang ini adalah EC. Nah, ini EC ini adalah salah satu contoh diagonal ruang. Nah, kalian bisa mencari diagonal ruang yang lain ya, sebagai bahan untuk pembelajaran. Kemudian memiliki 4 bidang diagonal. Nah, yang mana bidang diagonal? Yang namanya bidang berarti berupa dimensi 2. Salah satu contohnya adalah AHGB. Nah, jadi AH kemudian GB. Nah, jadi kalau dicari bidang diagonal yang lain,
kalian akan menemukan 4 buah bidang diagonal. Nah, sisanya kalian bisa cari sendiri. Nah, kemudian jaring-jaring balok. Nah, bagaimana jaring-jaring balok? Jadi, kalau baloknya dibuka seperti itu akan menghasilkan jaring-jaring seperti ini. Ini adalah salah satu contohnya. Nah, kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain bagaimana jaring-jaring balok itu bisa bekerja di balok itu sehingga bisa dibentuk menjadi bangun balok. Kemudian bangun yang kedua yaitu kubus. Seperti yang sudah disampaikan pada slide awal bahwa salah satu bangun yang berbentuk kubus adalah Rubik. Jadi ini adalah Rubik yang sudah dalam posisi sempurna. Jadi kubus itu adalah balok yang memiliki keistimewaan, yaitu semua sisinya berbentuk persegi yang kongruen. Nah ini, jadi semua sisinya berbentuk persegi. Jadi itulah definisi dari kubus. Nah, unsur-unsur kubus hampir sama dengan unsur-unsur balok, karena kubus itu adalah bagian dari balok, yaitu memiliki 6 bidang sisi, 12 rusuk, 8 titik sudut, 12 diagonal sisi, 4 diagonal ruang, 4 diagonal bidang. Nah, bagaimana jaring-jaring kubus? Nah, salah satu jaring-jaring kubus adalah berbentuk seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa cari dan eksplorasi sebuah bangun kubus, kemudian dicoba-coba untuk membuat jaring-jaringnya. Kemudian bangun selanjutnya yaitu prisma. Nah, prisma ini adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 2 bidang yang kongruen dan sejajar, serta bidang lain berbentuk persegi panjang yang tegak lurus dengan kedua bidang tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh prisma. Jadi ada prisma segi 3, segi 4, segi 5, segi 6. Tergantung dari bentuk alasnya. Jadi intinya alas dan atap atau penutup itu bentuknya sama. Jadi kalau prisma segitiga berarti alasnya berbentuk segitiga, tutupnya berbentuk segitiga. Kemudian sisi-sisi yang lain ini adalah sisi selimut. Jadi sisi selimutnya berbentuk persegi panjang. Seperti ini juga, ini berbentuk persegi panjang sisi selimutnya. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh prisma. Nah, unsur-unsurnya memiliki N+2 sisi. Jadi kenapa N+2? Jadi kalau segitiga berarti dia selimutnya ada 3. Jadi sebanyak N, kemudian ditambah alas dan tutup. Jadi tambah 2. Kemudian prisma segi 4 juga sama. Selimutnya sebanyak 4, kemudian tambah sisi alas dan sisi tutup, dan seterusnya. Kemudian memiliki 3N rusuk. Kenapa 3N? Karena pada sisi alas itu ada N rusuk, kemudian pada sisi tegak itu ada N rusuk, dan sisi atap atau tutup itu ada N rusuk. Sehingga N tambah N tambah N adalah 3N. Kemudian memiliki 2N titik sudut. Jadi di alas itu ada 3 titik sudut atau N titik sudut kalau diperumum. Kemudian di bagian atas juga ada N titik sudut, sehingga N tambah N itulah 2N. Nah, ini adalah salah satu contoh jaring-jaring prisma. Jadi kalian bisa membuat jaring-jaring prisma menjadi seperti ini. Ini salah satu contohnya adalah jaring-jaring prisma segi 3. Nah, kalian bisa membuat jaring-jaring prisma yang lain tergantung bagaimana kalian memotong sisi dari atau rusuk dari prisma tersebut. Nah, bangun yang terakhir adalah limas. Nah, bangun ruang sisi datar ini adalah bangun ruang yang dibatasi oleh segi banyak sebagai alasnya dan segitiga sebagai sisi tegaknya yang bertemu di satu titik. Jadi ini kata kuncinya yaitu bertemu pada satu titik. Nah, ini titik yang dimaksud, kemudian ini alasnya. Jadi alasnya berbentuk segi banyak. Jadi tergantung. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh limas segi 6. Jadi salah satu bangunan yang berbentuk limas yang sangat terkenal yaitu piramida. Nah,
Ini adalah salah satu atau beberapa contoh dari bangun limas. Ada limas segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6. Tergantung dari bentuk alasnya. Nah, unsur-unsurnya memiliki N plus 1 sisi. Kenapa N plus 1? Karena sisi selimutnya sebanyak N dan sisi alasnya sebanyak 1. Kemudian memiliki 2 N rusuk, yaitu rusuk tegaknya sebanyak N dan rusuk alasnya sebanyak N, sehingga N tambah N sama dengan 2N. Kemudian memiliki N plus 1 titik sudut, yaitu N di alas sebanyak N, kalau prisma segitiga sebanyak 3, kemudian puncaknya 1. Nah, kemudian inilah salah satu contoh jaring-jaring limas. Jadi jaring-jaring itu adalah bagaimana kamu membuka bangun limas itu menjadi berbentuk bangun datar. Ini adalah salah satu contoh. Kemudian ini contoh yang lain ya. Jadi ada 2 contoh jaring-jaring limas yang diberikan. Nah, demikian dulu pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, sebagai tugas pada pembelajaran kali ini, Bapak inginkan kalian bisa membuat satu video yang menceritakan bagaimana kalian membuat jaring-jaring kubus, salah satu jaring-jaring kubus, kemudian kalian menutupnya kembali atau mengembalikannya ke dalam bentuk kubus sehingga terlihat dalam video yang kalian buat. Nah, sebagai akhir Bapak ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Ingat, tetap menggunakan masker, tetap cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Selamat pagi.